Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para asatidz hafizakumullah dan anak-anakku sekalian, para wali santri yang berada di rumah masing-masing, sebelum kita melanjutkan kajian kita pada sore hari ini, pada hari ini kita mendapatkan berita duka salah satu daripada santri kita yang sudah selesai dan masih dalam masa pengabdian, yaitu Ananda Kausar Maulana telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena sakit gagal ginjal. Menurut informasinya seperti itu. Kita doakan mudah-mudahan beliau menjadi salah satu husnul khotimah, ya, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya, bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari segala macam fitnah kubur. Demikian juga keluarganya yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kalau tidak ada halangan, menurut informasi setelah sholat isya nanti akan dimakamkan di tempat beliau tinggal bersama dengan Ustaz Zubair di Al-Ikhlas. Di mana Al-Ikhlas? Singosari ya. Singosari ya. Ya, inilah santri pertama kita, alumni kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang terbaik untuk beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surah Yusuf ini, yang pada kesempatan yang lalu, yaitu hari kemarin, kita sudah sampai kepada ayat yang ke berapa? Ya, sudah sampai ayat yang ke-54 sebenarnya, ya. Ya. Belum, masih kita singgung, ya. Ayat yang ke-53 kemarin kita sudah bahas. Menurut yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwasanya mulai dari ayat 52 dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi sampai ayat yang 53 ini yang mengatakan adalah Nabiullah Yusuf atau Zulaiha, atau Imra'atul Aziz. Kalau menurut di sini adalah Imra'atul Aziz. Jadi baik. Kemudian setelah semuanya jelas, ya, dan Nabi Yusuf telah terbebas dari segala macam ittihamat, tuduhan-tuduhan, ya, yang tidak berdasar. Demikian juga Imra'atul Aziz telah mengaku dan beliau bersaksi bahwasanya tidak terjadi perbuatan tercela itu, walaupun memang ada keinginan, ya. Makanya dia mengatakan wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Setelah ini semuanya selesai, semakin yakinlah raja bahwasanya beliau
Nabi Yusuf ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Oleh karena itu pada ayat yang ke-54 kemudian mengatakan wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Bukan saja dibebaskan dari penjara tetapi astakhlishu li nafsi. Apa astakhlishu li nafsi? Nah, ya, saya jadikan dia sebagai apa? Nah, sebagai min khassati wa ahli masyurati. Ada penasehat lah, penasehat raja. Tempat yang sangat mulia ya, bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Datanglah Nabi Yusuf ya, falamma kallamahu, ketika raja mengajaknya bicara, langsung dikatakan qala innakal yauma ladaina makinun amin. Engkau wahai Yusuf pada hari ini, mulai saat ini di sisi kami adalah makinun amin. Makinun disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir annaka indana qad baqaita dza makanatin wa amanatin. Nah, makanah, dza makanah ini kedudukan ya, punya kedudukan, wa amanah ya. Jadi makinun amin ya. Dan ini gelar yang langsung disampaikan oleh sang raja. Innakal yauma ladaina makinun amin dza makanatin wa amanah ya. Maka dengan gelar yang seperti itu yang diberikan oleh raja ya, istilahnya kesikohannya ya, kepercayaannya kepada Nabi Yusuf sudah seperti itu, maka Nabi Yusuf alaihissalam ya, mengatakan qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafidhun alim. Beliau mengatakan ij'alni, jadikanlah aku ya, ala khazainil ardi, nah, sebagai bendahara, kira-kira begitulah ya, sebagai menteri keuangan, nah, sebagai bendahara. Kenapa? Inni hafidhun alim. Nah, saya hafidh alim ya. Hafidh itu apa? Pandai menjaga amanah. Alim, alim itu ya tahu, istilahnya kalau dalam bahasa sekarang ini profesional lah ya, nah, gitu ya, ahli dalam hal ini. Kapan belajar Nabi Yusuf? Di penjara ya. Ya, ini hafidhun alim. Nah, disinilah banyak pembahasan para ulama ya berkaitan dengan ayat ini. Nah, dikaitkan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilarang untuk meminta jabatan. Ya. Pertama, di dalam ayat ini kata Imam Ibnu Katsir, madaha nafsahu. Ya, ketika Nabi Yusuf mengatakan ij'alni ala khazainil ardi, itu kan minta jabatan. Yang kedua beliau mengatakan inni hafidhun alim, itu namanya apa? Memuji dirinya. Nah, ya. Madaha nafsahu wa yajuz lirrajuli dzalika idza jahula amruhu lil hajah. Nah, ini kesimpulannya ya. Boleh seseorang memuji dirinya apabila untuk sebuah kebutuhan yang orang lain tidak tahu tentang dirinya itu seperti apa. Supaya nggak salah orang. Jadi dia misalnya sebagai ahli yang pakar dalam bidang pembangunan, nggak dikasih tahu, tiba-tiba dikasih amanah ngurusi mesin mobil, nanti salah kan begitu. Nah, supaya orang itu tahu,
Saya ini pakar dalam hal pembangunan, tidak ada yang saya bangun itu kemudian main celek, itu tidak ada ya. Sikunya itu luar biasa ya. Saya tahu ukuran besi sekian-sekian itu tahu. Ya, ini hafidun alim. Nah, memberitahu itu kan memuji dirinya sebenarnya. Tetapi untuk sebuah hajah, untuk sebuah keperluan itu dibolehkan. Supaya apa? Tidak salah nanti orang ketika berinteraksi dengannya. Nah ini. Apalagi ini nanti dikaitkan dengan apa yang akan terjadi sesuai dengan mimpi raja tadi yang sudah ditakwilkan oleh beliau kemarin ya. Ini pertama, madakha nafsahu wa yajuzu lirrajuli dzalika idza jahula amruhu lil hajjah ya, untuk sebuah keperluan. Kan raja tidak tahu bagaimana sebenarnya Nabi Yusuf ini. Kapan kenalnya raja ini? Yang mau menjarakan itu siapa kan? Kan dalam kisah sebelumnya tidak pernah ketemu raja ini dengan Nabi Yusuf. Wallahu alam kan, tidak pernah. Ya. Biasanya namanya budak hamba sahaya itu wis tempatnya itu di mana kan begitu ya. Apalagi ini bukan pembantunya raja sendiri, tetapi pembantunya Al-Aziz yang mungkin rumahnya jauh dari istana, wallahu alam, yang penting interaksinya. Sehingga dia pun baru tahu kisahnya Nabi Yusuf ya setelah arsilhu fa arsilun itu ya, pembantunya yang mengatakan untuk minta supaya Nabi Yusuf memberikan takwil mimpi rajanya itu. Baik, wa dzakara annahu hafidun ay khazinun amin. Ya. Khazinun amin. Hafid itu artinya khazin amin, karena yang diminta adalah menjadi bendahara itu. Ya. Amin, dan ini sulit ya mencari orang yang amanah, apalagi zaman sekarang ya. Mencari amanah. Ya. Inni hafidun alim dzu ilmin wa basiratin bima yatawallahu. Ya. Punya pengetahuan, punya basirah ya atas apa yang akan diemban sebagai amanahnya. Nah, di sini sekali lagi yang pertama tadi boleh memuji diri untuk sebuah hajat, keperluan. Yang kedua di sini yang jelas Nabi Yusuf alaihi salam meminta satu al-amal, jabatan. Makanya di sini disebutkan wa sa'alal amal li ilmihi bi qudratihi alaihi walima fihi minal masalihi linnas. Ya. Jadi ada dua alasan di sini yang disebutkan. Beliau minta jabatan itu karena kemampuannya, mampu beliau mengemban amanah itu. Yang kedua lil masalih, ya, untuk sebuah maslahat. Maslahat bukan untuk dirinya, tetapi maslahat rakyat, orang banyak. Nah, jadi disinilah yang kemudian dijadikan dalil ya oleh kita sebagai umat Islam ya. Boleh nggak hukumnya meminta jabatan? Nah, kalau berdasarkan kepada kisah Nabi Yusuf ini, hukumnya boleh. Syaratnya apa? Nah, syaratnya dua hal ini paling tidak. Yang pertama adalah dia memang mampu untuk mengemban amanah itu. Sayangnya sekarang ini banyak orang yang tidak mampu tapi minta ya. Minta pun dengan cara yang macam-macam. Yang memberikan amanah tidak amanah
yang diberi amanah akhirnya sama-sama tidak amanahnya. Yang memberikan amanah disogok, namanya dia memiliki amanah apa tidak? Ya jelas enggak, mau disogok, bahkan ditarget. Kalau mau jabatan ini ya sekian harganya. Nah, misalnya begitu ya. Kalau tukang sapu ya sekian. Nah, tapi kalau udah kepalanya tukang sapu ya sekian. Nah, gitu. Ada harganya, misalnya begitu ya. Ini jelas yang memberi amanah itu tidak amanah. Akhirnya yang yang tadi itu ya, mau menyogok, padahal dia tidak mampu di situ. Tapi karena punya duit, ya, yang penting punya duit, akhirnya mendapatkan jabatan itu, padahal bukan bidangnya dan dia tidak mampu untuk itu. Nah, yang seperti ini minta saja tidak boleh walaupun gratisan, ya, walaupun gratisan, karena tidak ada kemampuan. Kalau nggak ada kemampuan kan rusak semuanya nanti, betul apa enggak? Betul ya. Jadi nggak karu-karuan ini, ngurus dirinya sendiri saya nggak mampu, ngurus orang lain nanti malah nggak karu-karuan ya. Nah ini. Tapi kalau punya kemampuan, apalagi dilihat di situ tidak ada orang lain yang mampu duduk di situ, bukan saja jabatan itu diminta, kalau bisa direbut, karena untuk kemaslahatan. Seandainya orang lain yang duduk di situ dan tidak punya kemampuan, dia tahu bahwasanya dia tidak punya kemampuan, ya, akhirnya dia duduk di situ, hancur semua orang, dan dia diam saja, tidak melakukan upaya, maka ini tidak membawa maslahat, ya, tidak membawa maslahat. Tapi kalau bisa, ya harus direbut jabatan itu untuk sebuah kemaslahatan, bukan untuk dirinya sendiri. Kalau untuk dirinya sendiri ya nggak usah. Ya. Ini yang pertama. Jadi dilihat kapasitas dirinya, mampu apa enggak. Kalau enggak mampu ya jangan. Ya. Yang kedua, tujuannya, ya, untuk apa? Lil masoleh, untuk kemaslahatan orang banyak, masolihun nas. Nah, kalau kita bicara maslahat, nah ini yang harus dilihat semuanya. Karena kita sebagai umat Islam, ya, orang Islam itu tahu yang namanya al-masolih ini, ya, telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Syariat yang Allah turunkan kepada kita isinya semuanya adalah masolih. Ya. Ketika Allah memerintahkan satu perintah, maka di situ ada al-masolih. Baik nanti ada yang disebut dengan masolih daruriyah, ada masolih hajiyah, ya, ada masolih taksiniyah. Kemudian nanti kita akan kenali apa yang disebut dengan al-kulliyatul khams, ya. Hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul mal, hifdzul ird, hifdzun nasab, ya. Nah, jadi itu semuanya ada di dalam ajaran kita, ya. Jadi tahu dia untuk kemaslahatan manusia. Nabi Yusuf meminta itu karena ada apa? Ada masoleh. Wa inna ma sa'alahu ayyaj'alahu ala khazainil ardi, ya, wa yal ahram allati yujma' fiha al-ghallat lima yastaqbilunahu minas sinin allati akhbarahum bi sya'niha. Jadi kenapa Nabi Yusuf milih seperti itu? Karena nanti yang paling terpenting jabatan saat itu, saat paceklik itu adalah bendahara ini, khazainil ardi ini. Kalau tidak amanah orangnya, tidak bagus cara mendistribusikan kekayaan yang ada, itu bisa kelaparan semuanya satu negara. Bahkan nanti kan yang kelaparan itu bukan hanya di Mesir saja, ya, nanti akan misalnya ada kisahnya, ya. Bukan hanya di
biladi Misr, bukan hanya di situ ya. Nah, makanya beliau mengatakan seperti itu untuk tujuan supaya pas nanti ada musim paceklik itu benar-benar bisa diberlakukan kebijakan yang membawa maslahat. Fayatasarrafu lahum 'alal wajhil ahwat wal aslah wal arsyad. Nah, gitu ya. Nah, fayatasarrafu lahum 'alal wajhil ahwat wal aslah wal arsyad. Ya. Al ahwat paling hati-hati ya. Al arsyad paling cespleng lah kira-kira begitu ya. Nah, Rosyid itu kan. Nah, kalau dikatakan rojulun rosyid berarti seseorang yang dalam perilakunya, dalam perbuatannya itu selalu berada on the track, bahasa kita begitu ya, rosyid. Nah, karena akalnya dipakai, ilmunya diamalkan, itu namanya rosyid. Seperti itu. Kalau arsyad berarti kan lebih daripada itu. Ya. Kemudian al-aslah, ya, soleh, aslah, soleh saja sudah baik, apalagi ini aslah. Ya. Jadi begitu. Fa ujiba ila dzalika raghbatan fihi wa takrimatan lahu. Apa yang diminta oleh Nabi Yusuf kepada raja ini langsung dikabulkan. Nah, karena dia sudah bilang apa? Astakhlishu li nafsi. Apapun yang diminta oleh Nabi Yusuf ini kemudian diterima ya, diterima oleh raja sebagai jabatan kedudukan yang baru yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf. Semuanya ini skenarionya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita membaca ayat inna ma'al usri yusra ya, setelah kesulitan pasti ada kemudahan, yaitu gambarannya ya seperti Nabi Yusuf alaihissalam ya. Setelah dipenjara sekian lama, setelah pisah dari orang tuanya ya, masuk sumur, sejak saat itu kan istilahnya menderita Nabi Yusuf, betul apa enggak? Nah, walaupun ketika menjadi pembantu Al-Aziz itu insya Allah enggak menderita banget karena perintahnya itu akrimi maswau, tapi kembali menderita ketika masuk penjara dan bukan 1-2 tahun. Bid'ah sinin ya. Nah, seenak-enaknya di penjara bisa menderita ya. Nah, tapi kemudian setelah itu Allah berikan kedudukan. Oleh karena itu ayat yang setelahnya apa? Allah berfirman wa kadzalika makkanna li Yusuf. Jadi yang memberikan kedudukan itu ya Allah Subhanahu wa taala. Ini skenario Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam segala perjuangan kita ya, dalam segala perjuangan kita itu kita pasrahkan kepada Allah. Kita memang punya keinginan ini dan itu, begitu ya. Nah, apa-apa kita berjuang sesuai dengan keinginan kita, yang penting sesuai dengan landasan-landasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya tamkin itu ya, apa yang kita harapkan itu akan tercapai, yaitu skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita punya cita-cita, pondok kita ada 3 cita-cita besarnya, mendirikan setiap provinsi 1 PPDU, mendirikan universitas, mencetak 1000 ulama pejuang. Itu kan harapan kita. Yang akan memberikan itu siapa nanti? Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha ya. Ini wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha nusibu bi rahmatina man nasya wala nudhi'u ajral muhsinin wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini luar biasa ayat ini ya kalau kita renungkan ya.
Yaqulu ta'ala wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi ay fi ardi Misr. Demikianlah kami berikan kedudukan kepada Nabi Yusuf ya di Mesir. Yatabawwa'u minha haitsu yasha. Ya. Qala Imam As-Suddi wa Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam yatasarrafu fiha kaifa yasha. Nah, ini berarti kan level kedudukannya itu tinggi kan Nabi Yusuf, terserah mau ngapain kan gitu ya, mau ngapain sudah, nah, itu level kedudukannya ya. Ya tasarrufu fiha kaifa yasha, ini tamkin yang 100%, padahal beliau bukan raja, betul apa enggak? Nah, beliau bukan raja, beliau ini baru dilantik menjadi Menteri Keuangan oleh rajanya, tetapi kalau dilihat dari kekuasaannya, nah Allah katakan yatasarrafu fiha haitsu yasha. Apa namanya? Yatabawwa'u minha haitsu yasha. Nusibu bi rahmatina man nasya. Nah, Allah sudah sebutkan gitu ya. Ya terserah Allah, kami yang memberikan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki. Wala nudhi'u ajral muhsinin. Nah, kami tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi ya, supaya kita ini dapat reward dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus selalu berusaha dalam posisi sebagai orang-orang yang muhsin. Kalau mencontoh Nabi Yusuf ini, ihsannya itu pada dua hal ya. Yang pertama itu adalah dari segi akhlaknya, ya, akhlaknya. Yang kedua itu memang dari segi profesionalitasnya. Nah, kita menjadi ihsan itu tidak hanya baik dari segi akhlaknya, tapi tidak bisa ngapa-ngapain, enggak ya. Ihsan dalam sebuah pekerjaan itu adalah profesional dan integritas, kalau bahasa orang sekarang ya. Integritas itu adalah akhlak, jujur, amanah, tidak berbohong, tidak suka berdusta, ya, janji tepat, itu namanya integritas. Ihsan dari segi al-khuluq. Tapi tidak cukup dengan itu. Ya, seperti saya katakan tadi, sebaik apapun orang kalau tidak biasa bertanam, disuruh bertanam, kira-kira berhasil apa enggak? Nanti nanam ubi dibalik, walaupun setahun tidak berbuah-buah ya, karena kuali ya, tumbuhnya itu ke bawah ya, harusnya kan yang ada tunasnya itu di atas, ini dibalik ya, tumbuh tapi ke bawah, tidak akan berbuah selamanya. Nah, ini namanya tidak profesional ya. Makanya kita harus menjadikan diri kita itu ya di dua hal ini. Yang pertama adalah min haisul khuluq ya, integritas itu harus kita capai. Yang kedua min haisu, nah, apa yang hendak kita kalau mau jadi kiai ya harus betul-betul profesional jadi kiai. Walaupun jadi kiai itu apa gampang apa enggak ya, ya. Ya gampang-gampang susah kan gitu ya. Nah. Jadi gitu. Jadi apapun ya harus profesional ya. Dan profesional itu bisa kalau dalam hal pekerjaan seperti itu, kadang-kadang ilmu itu kan tidak harus di bangku sekolahan ya, ilmu yang sifatnya seperti itu ya. Coba lihat kita yang bangun pondok kita ini, sekolahnya sampai mana? Hah? Tapi karena pengalaman setiap hari pegang pegang bangunan itu, akhirnya lama-lama jadi profesional. Nah, begitulah ya. Wala nudhi'u ajral. Ini janji Allah. Kalau kita muhsin, pasti tidak akan disia-siakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting bukan hanya di dunia. Allah katakan di sini apa? Wala ajrul akhirati khair. Lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, ya.
Nabi Yusuf sudah luar biasa, di dunia sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan kedudukan yang seperti itu, apalagi nanti di akhirat. Dan inilah yang kita kejar. Ya. Untuk apa di dunia mulia atau dianggap mulia, dihormati oleh orang, tapi begitu masuk kuburan, langsung dipukuli sama malaikat. Marrabuka, tidak bisa jawab. Itu ketika tidak bisa jawab, diapakan? Dan masuk kuburan itu kan sudah awal manazilil akhirah. Ya. Jadi anak tangga pertama akhirat itu ya kuburan itu. Dan dia tidak bisa balik lagi ke dunia kan. Walaupun yang ditinggalkan di dunia itu belum habis ya. Belum habis hartanya, ininya masih utuh semuanya, belum dibagi-bagi, tapi di kuburan sudah dipentungi sama malaikat ya. Nah, jadi kita kalaupun dunia kita tidak dapatkan kemuliaan sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yusuf, jangan sampai di akhirat kita tidak mendapatkan kemuliaan. Wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa tilawatana wa sadaqatina ya qadiyal hajat iqdi hajatina. Allahumma arham li waladina Kausar maulana. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin niran. Allahumma rzuq as-sabra li ahlihi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.